Disebutlah anggota kelompok kami. Saya Puspita Grana Dewi 136-10065. Saya Rina Putri Fajrina 136-10005. Pinkan Retina Jatmiko 136-10011. Saya Bram Hayada Diswara 136-08018. Spesifikasi dari Masat 1 ini adalah nama Masat 1 berasal dari kata Magyar yang dari bahasa Hungaria dan satelit. Masat 1 adalah satelit pertama yang dibuat oleh Hungaria. Spesifikasi umum yaitu NORAD ID-nya 38081, internasional kode 2012-006E. Operatornya adalah Budapest University of Technology and Economics. Major kontraktornya adalah Budapest University of Technology and Economics. Mission type-nya Technological Demonstration. Tanggal peluncuran 13 Februari 2012. Roket yang membawa adalah Vega. Situs peluncuran Kourou, Caribbean. Durasi misinya 3 bulan. Internasional numbernya 2012-006. Masanya 1 kg. Frekuensi 437,345 MHz. Dimensinya 10 x 10 x 10 cm3. FPS input powernya 1,2 sampai 2,2 watt. Prim payload 400 kg. Inklinasinya 69,5 derajat. Periodenya 100,9 menit. Semi major axisnya 7179 km. Orbital Leo apocenter 1400 km. Carry centernya 345 km. Inklinasi 71 derajat. Latitude 5,236 derajat bintang utara dan 52,75 derajat bujur timur. Orbit parkirnya tingginya 3000 km dan inklinasi 69,5 derajat. Satelit Masat ini diluncurkan bersama dengan roket Vega. Berikut adalah spesifikasi dari roket tersebut. Yang pertama, tipenya bernama Vega, tingginya 29,9 meter, diameter 3,025 meter, kemudian launch mass 173 T, dan terdiri dari 4 stage. Massa pada low Earth orbital 1500 kg. Sedangkan payload capability-nya 300 sampai 2500 kg, kemudian launch cost-nya sekitar 23 billion US dollar. Ada berbagai macam skema untuk alih orbit. Salah satunya adalah orbit alih Hoffman. Pertama-tama, satelit akan berada di orbit parkirnya yang berbentuk lingkaran. Dapat dilihat di sketsa berikut ini. Setelah itu, dia akan bermanuver untuk membentuk orbit elips. Untuk menuju ke orbit keduanya, yaitu orbit lingkar yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk melepaskan muatan yang ada dalam roket tersebut. Setelah itu, roket akan menuju pada orbit sebenarnya, yaitu orbit elips yang paling besar. Masat 1 ini diluncurkan dengan inklinasi 69,5 menuju ke orbit parkirnya, ditunjukkan oleh lintasan yang berwarna merah, sekitar 300 km di atas bumi. Dari orbit parkir tersebut, kemudian dilakukan perubahan kecepatan sehingga terjadi alih orbit berbentuk eliptik. Yang pertama, dengan A sebesar 10.000 km yang berwarna ungu. Selanjutnya dilakukan manuver menuju eliptik yang kedua yang berwarna putih, dan setelah mencapai perimeter di 1450 km dilakukan perubahan kecepatan lagi sehingga terjadi perubahan orbit menuju sirkuler yang berwarna kuning. Itu merupakan orbit dropping payloadnya Masat. Kemudian setelah itu dilakukan manuver lagi dengan
melakukan perubahan kecepatan untuk menuju ke orbit yang berwarna hijau, yaitu orbit yang sebenarnya. Untuk informasi, metode bielliptik ini akan optimal apabila rasio dari A2 dibagi dengan A1 lebih besar dari atau sama dengan 11,94. Nah, metode terakhir bernama metode ganti inklinasi. Pada ilustrasi berikut, kita bisa melihat bahwa orbit yang berwarna merah ini adalah orbit parkir dari satelit tersebut yang sudut inklinasinya sebesar 28,5 derajat. Kemudian, di titik ascending point, dia ditambah kecepatannya, sehingga inklinasinya pun menjadi 69,5 derajat dan membentuk orbit transfer yang berwarna ungu. Nah, kemudian pada titik descending point-nya, dia ditambah lagi kecepatan, sehingga membentuk orbit yang berwarna kuning atau orbit circle. Di orbit circle ini, dia menjalankan misinya yaitu payload dropping. Kemudian, dia dikurangi kecepatannya, membentuk orbit berwarna hijau, dan di orbit hijau inilah orbit dari satelit tersebut yang sebenarnya. Dari ketiga metode tersebut kemudian dilakukan perhitungan yang menghasilkan data sebagai berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa metode transfer orbit Hoffman lebih efektif dibandingkan dengan kedua metode yang lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan periode yang dibutuhkan oleh orbit Hoffman paling sedikit dibandingkan dengan metode lainnya, dan perubahan kecepatan total yang dibutuhkan oleh orbit Hoffman lebih sedikit, yaitu sebesar 1,43 km/s. Berikut ini adalah perhitungan masa propelannya dengan asumsi SP yang kita pakai adalah sebesar 300. Kemudian dari data-data tersebut didapatkan berat satelit sebesar 1 kg, berat roket 1.500 kg, dan berat payload sekitar 400 kg, sehingga masa totalnya adalah 1.901 kg. Berikut ini adalah perhitungan masa propelan yang dibutuhkan. Jadi kesimpulannya adalah metode transfer yang paling efektif digunakan yaitu metode transfer Hoffman dengan delta V sebesar 1,43 dan masa propelan yang dibutuhkan yaitu sebesar 731,611. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami dari Prodi Aeronautika dan Astronautika ITB 2010 mengucapkan terima kasih.